akan membahas mengenai pernapasan hewan. Nah, sebelumnya kan kalian sudah mempelajari bahwasanya salah satu ciri-ciri makhluk hidup itu yaitu bernapas. Nah, jadi kakak di sini akan menjelaskan bagaimana sih masing-masing dari jenis-jenis hewan ini bernapasnya. Nah, jadi yang pertama itu di sini ada reptil. Nah, jadi kalau kalian belum mengetahui reptil itu apa, jadi reptil itu sendiri merupakan hewan yang merayap. Reptil ini mudah loh kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya itu ada cicak, ada kadal, ada ular, dan lain-lainnya. Nah, jadi reptil ini sendiri bisa bernapas menggunakan paru-paru. Nah, jadi reptil ini dapat bernapas menggunakan paru-paru. Nah, baik, yang selanjutnya itu ada mamalia. Nah, jadi sistem pernapasan mamalia ini juga sama seperti reptil, yaitu dia juga bernapas menggunakan paru-paru. Nah, jadi bernapas menggunakan paru-paru ini hanya itu seperti udara yang masuk itu dihirup melalui lubang hidung, kemudian masuk ke tenggorokan, dan terakhir masuk ke dalam paru-paru. Nah, proses pertukarannya ini terjadi pada paru-paru. Nah, contoh dari hewan mamalia ini sendiri yaitu ada anjing, kucing, sapi, paus, dan singa laut. Jadi yang selanjutnya nah, yang selanjutnya ini terdapat burung. Jadi burung ini memiliki sistem pernapasan yang sama seperti mamalia juga, yaitu paru-paru. Akan tetapi paru-paru dari burung ini dia tidak seperti pada mamalia, yaitu bisa mengembang dan mengempis. Akan tetapi ukuran paru-paru pada burung ini tetap sama, yaitu tetap sama saat bernapas. Nah, jadi burung ini memiliki keistimewaan sendiri, yaitu saat terbang dia bernapas itu menggunakan pundi-pundi udara. Jadi burung itu hanya bernapas menggunakan paru-paru di saat dia tidak terbang atau saat dia hinggap ya. Nah, dia bernapas saat terbang itu menggunakan pundi-pundi udara. Jadi kalau kalian bertanya-tanya mengapa sih burung itu bernapas saat dia terbang itu menggunakan pundi-pundi udara. Nah, jadi karena burung itu memiliki paru-paru yang kecil. Nah, sehingga burung itu membutuhkan lagi alat bantu pernapasan yang lain, yaitu itulah yang disebut dengan pundi-pundi udara. Nah, selanjutnya itu ada amfibi. Nah, amfibi itu sendiri adalah hewan yang sangat istimewa karena dia bisa hidup di air dan di darat. Nah, jadi hewan amfibi yang sering kita temui itu adalah kodok. Ada juga hewan amfibi yang lainnya yaitu salamander dan katak. Nah, jadi kodok ini sendiri dia itu sebelum menjadi dewasa itu kan dia kan merupakan kecebong kan. Nah, saat masih berupa kecebong ini kodok itu sendiri dia bernapas itu menggunakan insang. Tapi setelah dia menjadi dewasa, setelah dia besar, dia bernapas menggunakan paru-paru. Nah, berbeda halnya lagi dengan salamander. Salamander ini sendiri dia saat dewasa dia tidak tumbuh paru-paru, akan tetapi salamander ini saat dewasa dia bernapas menggunakan kulitnya. Jadi amfibi ini sendiri dia itu bernapas menggunakan kulit.
ada juga kan tadi sudah disebutkan, ada juga amfibi yang saat kecilnya itu dia bernapas menggunakan Nah, di sini ya selanjutnya di sini terdapat ikan. Nah, jadi sistem pernapasan dari ikan sendiri itu menggunakan insang yang terletak di kanan dan kiri kepalanya. Jadi, ikan ini saat bernapas, dia itu membuka mulutnya serta menutup insangnya. Jadi, pada saat itulah oksigen yang masuk lewat mulut itu, kemudian oksigennya itu menuju insang. Saat oksigennya itu masuk ke dalam insang, nah disanalah mulailah pembuluh-pembuluh darah yang terdapat pada insang itu, dia itu menyerap dari oksigen-oksigen yang masuk tersebut. Yang selanjutnya ada cacing. Jadi sistem pernapasan cacing ini yaitu menggunakan kulitnya juga, hampir sama seperti amfibi ya. Nah, jadi cacing ini yaitu memiliki kulit yang basah karena hidup di dalam tanah. Jadi permukaan kulit cacing yang basah ini dapat menyerap oksigen. Nah, jadi oksigen yang diserap oleh cacing ini langsung menyatu dengan darah dari cacing tersebut. Nah, yang terakhir ada serangga. Jadi, serangga ini sendiri dia itu bernapas menggunakan trakea. Nah, jadi cara bernapas menggunakan trakea itu yang pertama itu mula-mula udara itu masuk melalui stigma. Stigma itu sendiri merupakan lubang-lubang kecil yang ada di sisi samping dari serangga. Kemudian udara masuk melalui stigma dialirkan ke pembuluh darah yang tersambung ke trakea. Nantinya udara ini akan disebarkan ke seluruh tubuh dari serangga tersebut. Nah, contoh dari serangga itu sendiri terdapat belalang, capung, jangkrik, hingga semut. Nah, tadi kan telah dijelaskan ada 7 sistem pernapasan dari masing-masing hewan ya. Yang pertama itu dapat ada reptil. Reptil tadi itu bernapas menggunakan paru-paru. Kemudian yang selanjutnya itu ada mamalia. Mamalia itu sama juga, dia bernapas menggunakan paru-paru. Yang ketiga ada burung. Burung ini sedikit istimewa karena dia selain bernapas menggunakan paru-paru, dia juga bernapas menggunakan pundi-pundi udara. Nah, pernapasan menggunakan pundi-pundi udara ini sendiri dia gunakan saat dia sedang terbang ya. Nah, yang keempat itu ada amfibi. Amfibi itu dia itu ada yang saat kecilnya dia bernapas menggunakan insang, saat dewasanya kemudian dia tumbuh paru-paru. Ada juga yang saat kecilnya dia bernapas menggunakan insang, dan saat dewasanya ia bernapas menggunakan kulit. Yang kelima ada ikan sendiri itu bernapas menggunakan insang. Nah, yang keenam terdapat cacing itu bernapas menggunakan kulit. Nah, seperti yang sudah dibilang tadi bahwa kulit dari cacing itu sendiri lembab ya, basah. Nah, yang terakhir itu ada serangga. Serangga ini bernapas menggunakan trakea. Nah, jadi adik-adik mungkin seperti itu saja yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.